Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kemarin kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga kalian semua di rumah ya tetap bisa merasakan, menikmati keberkahan Hari Raya Idul Adha walaupun masih dalam situasi pandemi ya. Oke. Bismillah, mari kita mulai pertemuan kedua hari ini. Saya akan share screen. Oke. Nah, oke. Bisa dilihat ya. Nah, ini ilmu pengetahuan alam bab fisika. Ya, oke, jangan lupa baca bismillah. Hari ini hari Rabu, 11 Zulhijjah 1442 Hijriah, 21 Juli 2021 Masehi. Semangat, oke? I'm the best Muslim. Ya, salah satu ciri Muslim yang terbaik adalah selalu bersemangat dalam menambah ilmu. Ya, oke. Jadi kan kalian sekarang sedang belajar nih, sedang proses menambah ilmu. Jadi harus semangat. Oke. Bab 1 yang akan dipelajari di semester 1 ini yaitu tentang gerak benda dan hukum Newton. Bab 2 yaitu tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Bab selanjutnya yaitu bab 7 yaitu tentang tekanan zat padat dan zat cair. Sedangkan di semester 2 kalian akan mempelajari dua bab ini yaitu getaran dan gelombang, juga bab cahaya dan alat optik. Apa saja yang akan dilakukan pada pelajaran IPA Fisika selama kelas 8 semester ganjil? Yang pertama tentu saja membaca buku. Baca buku. Yang kedua, menjawab soal melalui Google Form. Yang ketiga, menggambar grafik gerak lurus, praktikum virtual, praktikum yang tidak virtual juga ya. Kemudian membuat produk, yaitu prototipe pesawat sederhana. Kemudian praktikum virtual, hukum Archimedes, praktikum gaya apung, membuat laporan praktikum, presentasi, lalu penilaian akhir bab, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Nah, cukup banyak ya. Dan ini sudah saya beritahukan di awal ya. Jadi saya harap tidak ada lagi yang merasa, aduh kok nggak dikasih tahu ya, kok tiba-tiba tugasnya mendadak ya. Oke, ini sudah saya kasih tahu di awal, harap dipersiapkan dirinya, dipersiapkan juga mungkin alat-alatnya nanti ya ketika waktunya sudah diberikan, waktu pengerjaan tugasnya ya, dan harus dijalankan dengan semangat. Insya Allah kalian bisa melalui ini dengan baik. Ya. Nah, selanjutnya yang akan dilakukan pada semester genap, semester nanti ya. Yang pertama, tentu saja membaca buku, baca buku. Lalu menjawab soal melalui Google Form, praktikum getaran bandul, praktikum gelombang bunyi, praktikum pembiasan cahaya, membuat laporan, penilaian akhir bab, dan penilaian tengah semester, lalu penilaian akhir semester. Nah, ini kemarin sudah saya berikan ya link untuk mendownload buku BSE ya, gratis di internet. Kalau kamu hari ini belum download buku, langsung download sekarang ya. Karena kalau kamu nggak download buku, pemahaman kamu tentang pelajaran ini akan sangat kurang ya. Nah, ini contoh Google Form yang sudah saya berikan ya di pekan lalu ya. Ini yang tahun lalu. Oke, intinya adalah di setiap pertemuan akan diberikan Google Form untuk kalian isi ya. Ini contoh praktikum virtual hukum Newton ya. Nanti akan saya bimbing tentang praktikum virtual hukum Newton ini. Ini adalah contoh produk ya. Prototipe pesawat sederhana yang dibuat oleh kakak kelas kalian tahun lalu. Oke, bagus ya. Ada action figure-nya nih. Nah, ini juga contoh prototipe pesawat sederhana. Nah, ini juga ya. Oke. Ini contoh
Praktikum virtual hukum Archimedes. Ini praktikum gelombang bunyi untuk semester genap. Nah, kalian bisa baca materi-materi yang saya berikan ya di website Blogspot ya. Kamu ketik di internet itu saya tirtasari.blogspot.com ya. Saya tirtasari.blogspot.com. Nah, seperti minggu lalu saya berikan kalian materi di Blogspot ini ya. Nah, kemudian saya juga memberikan materi kepada kamu di live streaming YouTube ya, sekali-sekali. Oke. Nah, evaluasi pekan lalu. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mengisi Google Form pertama di pekan lalu ya, tentang posisi, jarak, perpindahan, dan contoh menghitung jarak. Nah, ternyata banyak dari jawaban kalian yang masih kurang tepat untuk pertanyaan yang ketiga dan keempat ini ya. Jadi saya mau bahas sedikit nih ya. Upin berjalan 4 meter ke timur, kemudian belok ke utara 3 meter. Berapa jarak yang ditempuh Upin? Nah, kalau yang ditanya jarak, cara menjawabnya cukup kalian jumlahkan saja, karena yang ditanya adalah jarak. Berarti 4 meter tambah 3 meter, hasilnya adalah 7 meter. Begitu juga dengan soal di bawahnya. Fauzan berjalan ke barat sejauh 12 meter. Kemudian belok ke selatan 16 meter. Berapa jarak yang ditempuh Fauzan? Karena yang ditanya jarak, cukup kalian jumlahkan saja. Jadinya 12 tambah 16. Hasilnya adalah 28 meter. Oke? Yang kemarin jawabannya masih salah, boleh diperbaiki, input ulang lagi ya di Google Form. Link Google Form-nya ada di sini ya, ada di website sini ya, saya tirtasari.blogspot.com. Oke, nah ini untuk evaluasi hari ini yang nanti akan kalian jawab ya. Ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah apa yang dimaksud dengan kelajuan dan kecepatan. Kemudian ada soal untuk perhitungan kecepatan bersepeda. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Oke, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Nah, kalau kemarin kalian mengisi Google Form-nya seperti ini, berarti jawaban kalian sudah benar. Oke, thank you. Jarak, contoh soalnya seperti ini ya. Nah, kita pindahkan dulu. Pak Koko berjalan lurus dari area parkir menuju ruang guru yang berjarak 7 meter. Pak Koko lalu berjalan lurus lagi dari ruang guru ke toilet yang berjarak 9 meter. Berapa jarak yang ditempuh Pak Koko? Saya yakin kalian sekarang sudah tambah lancar menjawab soal seperti ini ya. Jawab, jarak yang ditempuh Pak Koko adalah 7 meter tambah 9 meter, yaitu 16 meter. Oke, selanjutnya masih soal tentang jarak. Bu Vina berjalan lurus dari depan rumah menuju warung yang berjarak 10 meter. Lalu Bu Vina berjalan lurus lagi dari warung ke penjual sayur yang berjarak 5 meter. Berapa jarak yang ditempuh Bu Vina? Oke, jawabnya jaraknya sama dengan 10 meter tambah 5 meter, yaitu 15 meter. Oke. Nah, selanjutnya perpindahan. Nah, untuk perpindahan ya, kita simak lagi materi dari buku BSE. Kita lanjut materinya ke sebentar. Ke sini. Selanjutnya yaitu tentang kelajuan dan percepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap detik atau jarak yang ditempuh tiap sekon. Ya, jadi kalian harus terbiasa menggunakan istilah sekon sebagai pengganti detik. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan tiap detik. Kecepatan bisa juga dikatakan sebagai perpindahan tiap sekon. Kelajuan, jarak yang ditempuh tiap sekon bisa dihitung dengan cara jarak dibagi waktu. Jadi ini adalah rumus kelajuan. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan,
perpindahan tiap sekon bisa kita hitung dengan cara perpindahan dibagi waktu. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, di sini ada contoh kecepatan. Contoh soal kecepatan ya. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda menempuh jarak lurus 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi ini, kecepatan ia bersepeda sebesar, ini rumusnya ya, rumus kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Diketahui, jarak lurus yang ditempuh itu sama juga perpindahan. Oke, jarak lurus yang ditempuh sama juga dengan perpindahan, 5 meter. Waktu 2,5 sekon. Yang ditanya kecepatan. Jawabnya, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Sama dengan 5 meter dibagi 2,5 sekon. Jawabannya 2 meter per sekon. GLB. Oke. GLB atau gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. GLB cirinya atau syaratnya yaitu memiliki kecepatan yang tetap, ya. Kecepatan tetap artinya kecepatannya tidak berubah atau kecepatannya konstan, ya. Jadi kecepatan tetap sama juga dengan kecepatan tidak berubah sama juga dengan kecepatan konstan. Ini adalah ciri atau syarat GLB. GLBB, gerak lurus berubah beraturan, cirinya kecepatannya berubah-ubah secara beraturan. Oke. Lalu yang kedua, percepatannya tetap atau tidak berubah atau konstan. Nah, habis slide-nya, sekarang kita balik lagi ke buku ya. Kita balik ke buku. Kita lihat di sini penjelasan di buku tentang gerak. Kita baca sini ya. Kita bahas ini ya. Seorang atlet menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter tiap sekon. Ya, jadi setiap 1 sekon 5 meter. Ya, 2 sekon berarti 10 meter. Berarti kalau 3 sekon 15 meter, 4 sekon 20 meter, 5 sekon 25 meter, 6 sekon 30 meter. Saya ulangi ya. Seorang atlet menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter tiap sekon. Sekon pertama 5 meter, sekon kedua 10 meter, sekon ketiga 15 meter, ya. Sekon itu artinya detik. Detik pertama dia menempuh 5 meter, detik kedua 10 meter, detik ketiga 15 meter, detik keempat 20 meter, detik kelima 25 meter, detik keenam 30 meter. Kemampuan atlet tersebut menempuh jarak tertentu setiap sekonnya ditulis dengan kelajuan, ya. Menghitung kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, ya. Ini V ini kelajuan, S ini jarak, T adalah waktu. Nah, ini menunjukkan gambar alat speedometer, yaitu alat untuk mengukur kelajuan. Oke, speedometer adalah alat untuk mengukur kelajuan. Ada di kendaraan-kendaraan, ya. Lihat contoh ini ya. Ini posisi 0 sekon di posisi 0 meter. Ketika 2 sekon dia menempuh jarak 10 meter. Ketika 4 sekon dia menempuh jarak 30 meter. Ketika 6 sekon dia menempuh jarak 60 sekon dan seterusnya ya. Hal ini menunjukkan bahwa gerakannya tidak beraturan. Bahwa posisinya dia berubah-ubah nih, ya. Perubahan posisinya bertambah. Atau bisa kita lihat mobil ini geraknya dipercepat. Ya. Nah, ini penjelasan tentang GLB dan GLBB bisa kamu baca lagi di buku kamu ya.
di buku ini. Nah, ini adalah contoh ilustrasi ketika sebuah mobil dipercepat dan diperlambat. Ya, saat melakukan perjalanan, kendaraan yang kamu tumpangi bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah tiap waktu. Kadang dipercepat kalau lampu hijau ya, kadang diperlambat kalau lampu merah. Atau kalau sedang ada polisi tidur pasti diperlambat ya kendaraannya. Nah, percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah diamati dengan perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer. Ya. Nah, tapi bisa juga dihitung dengan cara menggunakan rumus seperti ini. Ya, ini akan kita bahas lebih lanjut insya Allah di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk saat ini yang mau saya beritahukan adalah apa itu percepatan? Ya, percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Catat ya, percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Ya, itu percepatan. Atau bisa juga dengan kalimat percepatan adalah pertambahan kecepatan tiap waktu. Pertambahan kecepatan tiap waktu. Sedangkan perlambatan adalah pengurangan kecepatan tiap waktu. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau kasih kamu Oke.